Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hetsuno Arif dari Forum News Network. Bagaimana puasanya? Tetap semangat. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-10. Teka-teki pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri perlahan-lahan akhirnya terkuak. Apa sebenarnya agenda pertemuan tersebut? Dan dari berbagai mosaik yang kita kumpulkan, dari percap-percap informasi yang kita kumpulkan, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pertemuan tersebut merupakan barter politik. Barter politiknya apa? Barter politiknya adalah Nadiem Makarim akan tetap dipertahankan sebagai menteri, bahkan posnya akan ditambah dengan Ristek, jadi dia akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan plus Ristek. Nah, apa imbalannya? Kan tentu saja tidak ada makan siang yang gratis. Nadiem, seperti dikatakan oleh Ibu Megawati, itu ditugaskan untuk mengawal pelurusan sejarah dari pemberontakan G30S PKI. Nah, ini baru agak seru. Dari mana kita bisa kesimpulan itu? Mari kita mulai dari mosaik-mosaiknya, dari percaya dulu, kemudian kita susun menjadi mosaik. Pertama yang muncul adalah foto di Instagram Nadiem Makarim. Pada waktu itu Nadiem Makarim mengunggah foto selfie. Ini foto selfie dia berdua dengan Ibu Megawati, dan di situ dia menyebutkan bahwa 2 jam bertemu dengan Ibu Megawati mendiskusikan persoalan konsep Merdeka Belajar dan juga profil pelajar Pancasila. Coba perhatikan 2 kata kunci tadi. Kata kunci pertama adalah Merdeka Belajar, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar adalah konsep yang diusung oleh Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Pancasila, jangan lupa, selain Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati ini adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Jadi ini 2 kepentingan ini bertemu. Orang kemudian berspekulasi, apa kira-kira agenda pertemuan ini ya? Apa iya hanya bicara tentang masalah konsep Merdeka Belajar dan kemudian profil pelajar Pancasila? Mengapa orang kemudian bertanya-tanya? Karena pertemuan itu kan berlangsung di tengah-tengah rencana reshuffle. Reshuffle-nya sendiri maju mundur. Kemarin pekan lalu Jakarta akan dilaksanakan pada pekan lalu, kemudian pekan ini ternyata kemudian diumumkan bahwa tidak akan ada reshuffle, dan kemudian muncul lagi bahwa reshuffle tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Tetapi satu hal, bahwa Nadiem Makarim dengan bertemu dengan Ibu Megawati itu dipastikan kelihatannya dia mengamankan tiket untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Tadinya orang banyak bertanya-tanya siapa sebenarnya akan dipertahankan oleh Jokowi untuk tetap berada di pos kabinet. Kan ada 2 menteri. Kalau Kementerian Ristek dilebur dan kemudian digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka harus ada seorang menteri yang out. Apakah itu Nadiem atau Menteri Ristek yang sekarang dijabat oleh Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro. Orang banyak menjagokan Bambang Sumantri Brojonegoro. Mengapa? Karena dia kan cukup senior dan punya pengalaman di pemerintahan. Dia pernah menempati pos sebagai Menteri Keuangan, kemudian Kepala Bappenas, dan terakhir dia menjadi Menristek. Tapi dalam kunjungannya di Makassar, di Universitas Hasanuddin, dia sudah berpamitan. Sementara Nadiem ini banyak orang yang memperkirakan dia akan di-reshuffle. Kenapa? Karena Nadiem banyak sekali melakukan blunder, terutama berkaitan dengan umat Islam. Kita masih ingat, pertama ribut-ribut soal seragam di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Pada waktu itu ada seorang pelajar putri non-muslim yang mengaku dipaksa untuk mengenakan jilbab. Heboh peristiwa itu, tapi penanganannya Nadiem yang justru menjadikan heboh lagi, karena persoalan itu kemudian ditarik secara serius menjadi persoalan nasional, dan Nadiem bersama dengan 3 orang menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, kemudian membuat SKB yang mengatur larangan untuk memaksakan penggunaan busana atau atribut keagamaan di sekolah-sekolah negeri. Blunder kedua yang dilakukan oleh Nadiem yakni dalam sistem atau dalam peta pendidikan nasional, frasa agama dihilangkan. Dan pada waktu itu MUI bahkan tokoh-tokoh agama juga melakukan protes. Tapi dengan santainya waktu itu Nadiem menyatakan ya kalau memang banyak yang merasa bahwa itu penting, kemudian dimasukkan kembali. Dan yang terakhir yang paling heboh ini berkaitan dengan Kamus Sejarah Indonesia. Dalam Kamus Sejarah Indonesia 2 jilid itu nama tokoh atau pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari tidak dimunculkan. Nah, inilah yang kemudian mengundang protes dari kalangan hadirin.
Kalau Nahdliyin yang proses ini kan serius. Bagaimanapun juga sekarang ini Nahdliyin adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan merupakan pendukung pemerintahan. Jadi kenapa namanya tanpa tokohnya kemudian seolah dianggap tidak penting? Karena yang lebih mengagetkan ketika kemudian diteliti itu bukan hanya nama Kiai Hasyim Asy'ari yang tidak dicantumkan, nama-nama tokoh pergerakan Islam, pejuang Islam juga banyak tidak dimunculkan, dan pada saat yang bersamaan tokoh-tokoh komunis, tokoh PKI itu banyak yang masuk dalam kamus sejarah Indonesia. Ini yang menjadi kehebohan. Dirjen Kebudayaan yang dijabat oleh Hilmar Farid menyatakan membela diri bahwa ini kamus ini disusun bukan pada masa ketika Pak Nadiem menjadi Mendikbud. Jadi dia ingin melimpahkan kesalahan ini pada Menteri Pendidikan sebelumnya. Tetapi kan kemudian muncul jawaban dari Menteri Dikbud sebelumnya yang sekarang menjadi Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan bahwa penyusunan kamus semacam itu tidak sampai level menteri. Itu levelnya sampai direktorat atau di bawah seorang dirjen. Siapa dirjen yang bertanggung jawab? Ya Hilmar Farid tadi. Nah, kemudian kita urut lagi siapa Hilmar Farid tadi. Hilmar Farid ini adalah seorang relawan Jokowi kala pada Pilpres 2014 yang kemudian diakomodasi di pemerintahan. Dia pertama menjadi komisaris di PT Krakatau Steel. Ini sangat menarik karena dia adalah lulusan sejarah dari Universitas Indonesia dan kemudian mengambil PhD-nya dari National University of Singapore, NUS. Jadi sebenarnya tidak ada kait-mengaitnya dengan Krakatau Steel. Urusannya baja-membaja dia pastikan tidak paham. Jadi untuk apa ditempatkan dia sebagai komisaris kecuali bahwa itu menampung dia dan untuk memberikan semacam reward karena dia berjasa sebagai tim sukses dari Jokowi. Yang lebih mengejutkan lagi, kemudian ternyata Hilmar Farid itu pada kabinet pertama Jokowi dimasukkan menjadi Dirjen Kebudayaan di Dikbud. Ini tentu saja membuat orang banyak geleng-geleng kepala. Kenapa? Pos Dirjen itu selama ini diisi oleh aparatur sipil negara atau PNS, kita nyebutnya begitu mudahnya. Dan sementara Hilmar ini bukan seorang PNS. Dan untuk itu Presiden Jokowi kemudian mengubah aturannya sehingga memungkinkan bukan seorang ASN yang menjadi dirjen. Dan itulah pos yang pertama kali ditempati oleh Hilmar Farid. Pertanyaan berikutnya siapa Hilmar Farid ini? Hilmar Farid ini ternyata adalah aktivis PRD, Partai Rakyat Demokratik. Dan istrinya adalah pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya, atau jejak digitalnya, dia merupakan pembela pelurusan sejarah PKI. Nah, ini yang mulai paling seru. Mosaiknya mulai kita mulai terbentuk dan percaya-percayanya kita mulai kumpulkan. Rupanya pertemuan itu tidak hanya berlangsung antara Ibu Megawati dengan Nadiem Makarim. Ada muncul foto berikutnya yang kita bisa mendapat gambaran seperti apa pertemuan itu berlangsung. Foto ini dirilis belakangan ini. Kita lihat fotonya. Jadi di situ kita lihat ada foto Ibu Nadiem bersama Ibu Megawati, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua DPP PDIP Yasona Lawli yang kita kenal sebagai Menkumham, dan kemudian ada kader PDIP yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR Ahmad Basyarah. Dan ada satu lagi tokoh nih yang di sebelah dari Pak Yasona Lawli, sebelah kanan dari Pak Yasona Lawli adalah Ketua BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Nah, apa urusannya ini Profesor Yudian Wahyudi? Seperti kita ketahui, Bu Mega ini kan selain Ketua Umum DPP PDIP, beliau adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dan tadi sudah disebutkan oleh Nadiem Makarim, mereka bicara tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ini rupanya pertemuan yang sangat serius. Nadiem ditemui oleh tim lengkap full, mulai dari Ketua Umum, Sekjen, sampai para ketua-ketua di PDIP. Jadi sangat serius. Dari situ kemudian kita bisa dapat kesimpulan bahwa Nadiem kelihatannya dipastikan akan dipertahankan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian mendapat tambahan pos Ristek. Jadi sekarang dia membawahi 3 bidang sekaligus, pendidikan, kebudayaan, dan Ristek. Tentu dalam politik tidak ada makan siang yang gratis. Apa imbalan yang harus diberikan oleh Nadiem Makarim? Dalam sebuah seminar, dalam sebuah webinar, itu Ibu Megawati secara terbuka menyatakan bahwa dia meminta agar Nadiem Makarim mengawal pelurusan sejarah PKI. Nah, ini menarik sekali.
Supaya nggak salah ini penjelasan dari Ibu Megawati, saya bacakan saja beritanya ini. Saya kutip dari gelora.com. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa pembantaian orang-orang yang dituduh komunis tahun 1965. Megawati mengatakan banyak catatan sejarah hilang pada periode 1965 karena politik anti-Soekarno atau desoekarnoisasi yang dibangun oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun rejim Orde Baru. Saya bicara kepada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal itu tidak boleh diajarkan? Apakah sejarah bangsa kita harus terputus? Kata Megawati dalam webinar pembukaan pameran daring dan dialog sejarah Museum Kepresidenan RI di Balai Kirti Selasa. Jadi sekarang kita sudah tahu apa barter politiknya. Clear ya, jadi Nadiem dipertahankan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, dan dia ditugaskan untuk mengawal pelurusan sejarah Pancasila. Nah, siapa yang harus meluruskan sejarah ini? Sebenarnya Nadiem nggak perlu repot-repot, karena di situ kembali kita bisa menyebut ada Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, yang sejak awal dia punya concern untuk meluruskan sejarah G30S PKI. Ini jadi kelihatannya nyambung gitu ya, klop banget. Dan ini bukan tuduhan, bukan asal tuduh saja, karena mantan Ketua DPR yang sekarang hanya menjadi anggota biasa saja dari DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, dengan tegas menyatakan bahwa tugas Hilmar Farid itu untuk membelokkan sejarah G30 SPKI. Memang betul seperti dikatakan oleh Ibu Mega itu, selama ini kita tahu bahwa pemberontakan G30 SPKI itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, dan kemudian Soekarno sebagai presiden pada waktu itu lebih berpihak pada PKI. Karena itu kemudian melalui sidang MPRS tahun 66 Presiden Soekarno diberhentikan, dan kemudian melalui TAP MPRS juga Partai Komunis Indonesia juga dibubarkan dan kemudian dibekukan. Jadi Partai Komunis Indonesia menjadi partai yang terlarang. Ini soal ini yang kelihatannya ingin diluruskan dan beberapa kali sebenarnya sudah dicoba. Jadi itulah agenda sesungguhnya dari pertemuan tersebut. Ini tentu saja sangat menarik karena kalau kita bicara soal pemberontakan G30 SPKI, di satu sisi itu ada dua komponen yang kemudian paling banyak selama ini paling banyak disalahkan. Yang pertama paling banyak disalahkan itu adalah TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Yang kedua umat Islam. Dan memang selama ini TNI dan umat Islam paling sensitif kalau kemudian ada bicara soal pelurusan sejarah G30 SPKI. Sebab bagi mereka itu sudah clear pada waktu itu memang PKI mencoba melakukan pemberontakan, dan sebelumnya juga PKI banyak melakukan pembantaian terhadap tokoh-tokoh Islam. Karena itulah kemudian umat Islam pada waktu itu kemudian berdiri bahu-membahu bersama TNI AD melakukan penumpasan G30 SPKI. Dalam kasus itu seperti banyak diakui memang banyak terjadi pembantaian terhadap orang-orang yang dikenal sebagai tokoh sebagai anggota PKI maupun simpatisan PKI. Tetapi juga banyak orang-orang yang sebenarnya bukan anggota PKI dituduh sebagai Soekarnois juga menjadi korban. Upaya untuk meluruskan sejarah versi dari PDIP ini atau versi Ibu Megawati ini memang sudah berkali-kali diwacanakan, tetapi sampai sejauh ini tidak berhasil. Dan kali ini kelihatannya momen yang paling bagus. Mengapa? Karena sekarang pemerintahan kan dikuasai oleh PDIP, presidennya juga kader PDIP, dan sekarang PDIP juga menjadi partai terbesar dan juga menguasai parlemen. Jadi ini momentum yang paling bagus. Kemudian Departemen Pendidikan Kebudayaan, dirjennya sudah dikuasai oleh PDIP, karena selain bersimpati pada gerakan PKI, Hilmar Farid ini juga istrinya dikenal pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP. Jadi kelihatannya semua nyambung. Nah sekarang tinggal urusannya dibereskan dengan Nadiem Makarim, dan Nadiem Makarim kelihatannya sudah setuju dari pertemuan itu. Tapi masalahnya apakah kemudian TNI bisa sepakat dengan rencana Ibu Megawati ini? Kelihatannya upaya ini akan berjalan mulus. Kenapa? Karena para senior TNI yang terlibat dalam penumpasan G30 SPKI itu sekarang sudah tidak ada semua, sudah paswe, sudah meninggal dunia. Ada memang generasi mudanya, tetapi sekarang sudah tidak lagi aktif dalam apalagi memimpin TNI. Kita sebut misalnya nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pada waktu itu kan kita masih ingat bagaimana kontroversi ketika dia minta agar seluruh instansi TNI memutar film G30 SPKI.
Tetapi generasi sekarang yang menjadi pemimpin TNI rata-rata adalah generasi muda yang sudah tidak ada mengaitnya lagi dengan peristiwa tersebut. Dan juga generasi muda TNI sekarang adalah generasi muda yang lebih profesional, tidak terlibat dalam persoalan politik. Karena itu kelihatannya mungkin mereka tidak akan lagi terlampau peduli dengan urusan ini. Kalau toh mungkin ada concern, tapi mereka tidak lagi memungkinkan untuk terlibat dalam masalah-masalah politik. Nah sekarang tinggal umat Islam. Bagaimana dengan umat Islam? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius karena posisi umat Islam Indonesia sendiri saat ini di Indonesia juga tidak dalam posisi yang cukup nyaman. Bahkan ada kecenderungan sekarang umat Islam coba disingkirkan dari ranah politik dengan berbagai stigma. Salah satu yang sekarang sedang sangat in adalah stigma radikalisme. Dalam situasi seperti ini saya menjadi teringat sebuah adagium bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Kalau pada waktu itu yang menulis sejarah adalah versi TNI, dalam hal ini versi Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto. Sekarang pemerintahan dikuasai oleh PDIP. Apakah mereka kemudian akan kembali menulis ulang sejarah itu versi mereka? Situasi semacam ini kelihatannya akan terus berulang kalau sejarah ditulis berdasarkan politik, bukan berdasarkan objektivitas dari para sejarawan. Saya Herz Bunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.